Pak Ustaz, di tempat saya sehabis salam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar. Orang yang menolak untuk salaman sama Anda itu sebenarnya justru yang paham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya. Kecuali memang kita ada hajat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya, ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadikan sebagai program gitu kan. Apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Gitu kan. Kita bukan bicara masalah salamannya. Salaman adalah ibadah, tapi meletakkan salaman sebagai paket habis sholat kita harus tahu kiai kita kerjain nggak Nabi Muhammad SAW. Anda selesai menunaikan sholat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuma begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik. Sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da sholat, mau di luar masjid, mau jadi dari sholat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada.
Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, Anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, dan sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Haditsnya sahih. Bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham. Tiba-tiba Anda sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana hukumnya? Menjawab dulu salaman, atau Anda kemudian meneruskan zikir Anda? Assalamualaikum. Astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya, didahulukan dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat, atau dalam bentuk ekspresi, atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah. Astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalah Anda. Cari masalah. Gak direspon. Jenggot baru 3, gak ngerespon. Jadi ke jenggot tadi ya. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah, ya hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan. Lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh, rupanya zikir didahulukan. Habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir. Begitu mau salaman pulang. Ya, bisa itu kan? Mungkin besok salamannya. Bismillah. Enaknya. Jelas ya?